Penemuan mayat perempuan dengan leher terjerat dan tersumpal kaos kaki menggegerkan warga Tebet, Jakarta Selatan tahun 2015 silam. Ada cerita apa di baliknya? Inilah cerita kriminal di Aksanation YouTube channel. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah yang kita hadirkan. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Rasa penasaran PS terhadap salah satu wanita panggilan yang pernah dikencaninya sekali masih merasuki pikirannya. Padahal PS ini tidak merasa puas saat kencan pertama dilakukan kala itu. Namun karena masih ada rasa penasaran dan hasratnya yang memuncak, dia ini mencoba untuk kembali memesan jasa perempuan yang dikenalnya sebagai Mawar, sebut saja begitu. Jumat malam 10 April 2015 silam tentu menjadi malam yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. PS dengan hasrat yang memuncak, meskipun sedikit lelah usai mengajar dari kawasan Kedoya, Jakarta, ia pergi menggunakan KRL dan turun di stasiun Tebet untuk menemui Mawar. Janji memang keduanya sudah dibuat untuk memadu kasih malam itu. Namun dari awal perjumpaan di pertemuan ini nampak ada yang berbeda dari perlakuan Mawar kepada PS. PS merasa Mawar kurang welcome kepadanya. Tidak seperti di pertemuan pertama. Padahal PS berharap pertemuan kedua ini bisa membuatnya merasa lebih puas. Mawar merupakan salah satu perempuan yang dirayu oleh PS di Twitter yang sekarang X, di mana PS memang kerap menggoda wanita-wanita yang diduga berprofesi sebagai pekerja seks komersial melalui Twitter. Dan dari sekian banyak perempuan yang coba digodanya, hanya Mawar lah yang meresponnya. Menurut PS, Mawar juga lumayan menarik. Sesampainya di kos Mawar, PS disuruh mandi terlebih dahulu namun disediakan handuk yang sudah basah. Berbeda dengan waktu pertama kali, di mana PS ini mandi namun masih diberi handuk kering. Bahkan malam itu dia hanya diberi tisu. Ini membuat PS tidak jadi mandi. PS pun langsung meminta layanan pelanggan kepada Mawar. Namun sayangnya ketika waktu berjalan masih 10-15 menitan, Mawar mulai merasa terganggu dengan kondisi tubuh PS dan kembali mengungkit-ungkit soal bau badan. Badan lu bau banget, bikin gua mau pingsan. Bukan hanya itu aja, Mawar juga menghina fisik PS, mulai dari hitam dekil hingga gendut yang terus-terusan diulang. Padahal di awal pertemuan, Mawar tidak pernah menghinanya. Ejekan yang membuat PS ini akhirnya hilang kesadaran, ego seorang laki-laki langsung memenuhi pikirannya. PS tersulut dan naik pitam. Dari belakang, spontan dia mencekik leher Mawar. Tentunya tindakan kasar PS ini sempat mendapat perlawanan. Jari PS sempat digigit oleh Mawar. Gerak cepat PS ini melilitkan kabel ke leher korban, menyumpal mulut korban dengan kaos kaki, hingga akhirnya Mawar meninggal dunia. Sebenarnya sedikit suara kegaduhan malam itu terdengar dari luar, namun sepertinya tidak ada yang mendengar atau yang peduli. Tidak ada kecurigaan jika pembunuhan telah terjadi di kamar kos malam itu. Karena mungkin tidak ada teriakan kata tolong, sehingga tak mengundang tetangga yang lain untuk datang. Tahu jika perempuan yang dikencaninya sudah tak bernyawa, PS langsung menutup jasad korban dengan selimut. Barang-barang berharga korban dibawanya, seperti handphone, iPad, uang, perhiasan, hingga laptop. PS mengunci kamar Mawar dari luar dan kabur begitu saja. Keesokan harinya 11 April 2015, teman Mawar yang curiga tidak nampak batang hidung temannya itu mencoba mengetuk-ketuk kamar Mawar. Ketukan berkali-kali ini nggak ada jawaban, membuat rekan korban ini curiga. Dan saat pintu dibuka, betapa terkejutnya ketika melihat jasad rekannya telah terbujur kaku. Kasus ini pun langsung dilaporkan ke polisi. Sejak melakukan pembunuhan itu, PS emang merasa tak tenang. Saat mengajar bimbel pun hati dan pikirannya ini kacau. Berita tentang kematian Mawar ini memang menyedot perhatian banyak halayak. Berita tentang Mawar terus berseliweran di handphonenya. Dalam penyelidikan polisi, akhirnya tersangka mengarah pada satu orang, yaitu PS. Petunjuk itu didapat dari buku catatan pelanggan Mawar. Mawar ini rajin mencatat nama-nama pelanggan yang menggunakannya di hari kedatangannya. Dan nama terakhir yang tertulis atau datang tepat sehari sebelum ditemukannya Mawar tewas adalah PS. Polisi bergerak cepat lewat sinyal handphone korban yang dibawa oleh PS. Diketahui tersangka PS berada di kawasan Bojonggede, Bogor.
Di sanalah PS ini ditangkap saat sedang tidur bersama istrinya. Saat itu PS padahal memiliki anak berusia 8 tahun dan istrinya saat itu sedang hamil juga. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, PS akhirnya dijatuhi hukuman selama 16 tahun lebih, ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya 18 tahun penjara. PS juga mengaku menyesal dia sempat meminta maaf kepada keluarga yang telah dikecewakannya. Itu tadi cerita kriminal yang terjadi tahun 2015 silam. Semoga kita bisa mengambil setiap pelajaran atau hikmah dari cerita yang kita sajikan. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.